Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Reza Apriyadi. Saya dari kelas 1B. Saya akan menjelaskan tentang perancangan jaringan. Yang pertama ada topologi. Apa itu topologi? Topologi adalah cara menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya, terdiri dari dua atau lebih hingga membentuk satu jaringan. Jenis-jenis topologi atau topologi bus, topologi ring, star, tree, mesh, hybrid, dan pair-to-pair. Pertama ada topologi bus. Penjelasan: semua perangkat terhubung ke satu kabel utama sehingga data bergerak di sepanjang jalur kabel dan semua perangkat menerima data tersebut. Kelebihannya: biaya murah, instalasi cenderung pengoperasiannya lebih mudah. Jika kabel saluran utama putus atau rusak, seluruh jaringan akan mati. 2. Topologi ring. Dalam topologi ini, setiap perangkat terhubung ke perangkat lainnya, sehingga data bergerak dalam satu arah mencapai tujuannya. Kelebihannya: performa stabil, kontrol lebih mudah, dan instalasi cenderung lebih mudah. Kekurangannya: biaya instalasi dan perawatan lebih tinggi, tidak cocok untuk jaringan skala besar. 3. Ada topologi star. Setiap perangkat terhubung ke pusat seperti hub atau switch. Semua data harus melewati perangkat pusat. Kelebihannya: mudah dipakai. Jika satu perangkat gagal, jaringan tetap berfungsi. Kekurangannya: keamanan jaringan yang rentan. 4. Topologi tree. Topologi tree adalah gabungan antara topologi star dan topologi bus, di mana topologi star digunakan untuk menghubungkan dan mengelompokkan klien, lalu topologi bus digunakan untuk pusat komunikasi. Kelebihannya: struktur hierarkis yang terorganisasi baik, jaringan lebih besar. Kekurangannya: lebih mahal dan sulitnya konfigurasi dan perawatan. 5. Topologi mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan komputer yang bisa digunakan untuk banyak rute jaringan menggunakan kabel tunggal. Proses pengiriman data bisa menjadi lebih cepat tanpa harus melewati hub atau switch. Kelebihannya: pengiriman data lebih cepat, data dapat sampai ke komputer tujuan lebih cepat karena tidak melewati komputer lain. Kekurangannya: biaya mahal, membutuhkan biaya yang besar untuk penyediaan kabel jaringan dan perawatannya. 6. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda yang membentuk jaringan baru. Jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda dan terhubung dalam satu jaringan, maka topologi tersebut akan membentuk topologi hybrid. Kelebihannya: kinerja stabil. Topologi hybrid dapat mempertahankan kinerja yang stabil karena menggabungkan kelebihan setiap topologi yang digunakan. Kekurangannya: proses instalasi dan pengaturan topologi hybrid cukup rumit. Biaya yang dikeluarkan untuk membangun topologi hybrid cukup mahal. 7. Topologi pair-to-pair. Topologi pair-to-pair merupakan sebuah topologi jaringan yang memungkinkan komputer saling terhubung satu sama lain. Kelebihannya pembuatan dengan biaya yang tidak mahal, kelangsungan jaringan tidak tergantung pada server. Kekurangannya: keamanannya kurang, tidak cocok untuk dalam jaringan skala besar. Lanjutannya ada protokol jaringan komputer. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Pertama ada TCP, Transmission Control Protocol. Adalah suatu protokol yang berada di lapisan transport, baik itu dalam 7 lapisan model referensi OSI atau model DRPA yang berorientasi sambungan connect oriented dan dapat diandalkan real. TCP memiliki karakteristik sebagai berikut: berorientasi sambungan, full duplex, dapat diandalkan. Base system memiliki layanan flow control, melakukan segmentis terhadap data, mengirimkan secara on-to-one. TCP three-way handshake. Proses pembuatan koneksi TCP disebut juga dengan three-way handshake.
Tujuan metode ini adalah agar dapat melakukan sinkronisasi terhadap nomor urut dan nomor eksponen yang dikirimkan oleh kedua pihak dan saling bertukar ukuran TCP window. Prosesnya dapat menggambarkan sebagai berikut. Satu, ada host pertama yang diinginkan membuat koneksi. Host kedua akan meresponnya dengan mengirimkan segmen acknowledgement dan juga CN kepada host pertama. Host pertama selanjutnya akan mulai saling bertukar data dengan host kedua. Di sini menggunakan proses jabat tangan yang untuk mengakhiri koneksi yang dibuat. Hal ini menjamin dua host yang sedang terkoneksi tersebut telah menyelesaikan proses transmisi data dan semua data diresmikan telah diterima dengan baik. Itulah sebabnya TCP disebut dengan koneksi yang reliable. UDP User Datagram Protocol adalah suatu protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi yang tidak andal unreliable transport tanpa koneksi antara host dan host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Protokol ini didefinisikan dalam RFC 768. UDP memiliki karakteristik berikut: connectionless tanpa koneksi, unreliable tidak andal. OSI layer, the open system interconnection. OSI atau OSI layer adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda. Pengelapatan agar perangkat jaringan dapat terkoneksi dan saling bertukar informasi perlu ada namanya pengelapan IP address. IP address internet protokol adalah pengelamatan logika yang diberikan kepada perangkat jaringan yang menggunakan protokol TCP atau IP atau TCP/IP. Dalam protokol TCP/IP digunakan untuk meneruskan paket informasi routing dalam menggunakan LAN, manual, dan internet. Jenis-jenis pengalamatan pada jaringan saat ini ada 2 versi IP address, yaitu IP versi 4, IPv4. Ini menggunakan penomoran 32 bit dan terdiri dari 4 konektor desimal dan dibuat pada tahun 1983 dan digunakan pada sampai saat ini. Contoh pengalamatan IP versi 4 192.168.100.1/24. IP versi 6. IP versi 6 menggunakan penomoran 128 bit. Dalam IP versi 6, alamat 128 bit akan dibagikan dalam blok berukuran 16 bit yang akan dikoneksikan ke dalam balang heksadesimal berukuran 4 digit setiap blok. Biasanya heksadesimal tersebut akan dipisah dengan tanda titik 2. Contoh pengelapatannya IPv6 2001.2 ODP 8.2.000.2.000.1.2.102.7879/64. Terakhir, ada perangkat keras pembentuk jaringan komputer. Yang pertama ada switch. Switch adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memecah jaringan dari satu server menjadi beberapa klien dalam jaringan lokal. Router memiliki fungsi menghubungkan jaringan sehingga si pemakai dapat mengirimkan paket data dari suatu jaringan ke jaringan lainnya. Network interface card fungsi utamanya adalah sebagai kartu jaringan untuk menerima koneksi internet kabel ataupun jaringan WiFi. Kabel jaringan
bisa diartikan sebagai salah satu media transmisi yang digunakan pada jaringan komputer agar setiap komputer atau perangkat tergabung di dalamnya saling berkomunikasi. Konektor adalah sebagai penghubung kabel jaringan NIC pada perangkat jaringan. Bridge memiliki fungsi sebagai jembatan jaringan. Hub adalah hardware jaringan yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam server biasa banyak digunakan pada jaringan LAN. Access point memiliki fungsi untuk mentransmisikan sinyal wireless yang diterima oleh router atau jaringan sehingga sinyal terima bisa lebih baik. Reflector adalah perangkat keras jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Modem adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi untuk merubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital dan sebaliknya. Komponen perangkat lunak memiliki lunak jaringan merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan oleh komputer tersebut dapat berjalan sesuai dengan keinginan dari penggunanya. Contoh perangkat lunak jaringan: sistem, aplikasi driver, protokol jaringan. Contoh perangkat lunak monitoring jaringan: Angry AP Scanner, DUT, Microsoft Network Monitor, Nmap, OpenNMS, Advanced IP Scanner, Network Miner. Rancang keamanan jaringan: keamanan fisik, sosial, engineering, keamanan sistem operasi dan layanan, keamanan jaringan, keamanan aplikasi, cryptography, malware. Keamanan fisik menyangkut tindakan pengamanan lokasi adanya sistem komputer terhadap serangan yang bersenjata atau yang mencoba menyusup ke dalam lokasi di mana sistem komputer diletakkan. Sekian dari saya, terima kasih.